Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofatul Muniati SPD, peserta Latsat CPNS 2021, gelombang 5, angkatan 14, CPNS daerah Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Ini adalah mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita masuk dulu ke wawasan kebangsaan. Ya, kita masuk ke definisinya dulu. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu bangsa akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, wawasan kebangsaan, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita juga akan mempelajari atau belajar tentang atau mengingat kembali tentang sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kita masuk ke organisasi yang pertama, yaitu Organisasi Pergerakan Budi Utomo. Dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Belanda, diketuai oleh Budi Utomo. Nah, tujuannya itu sendiri untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Kemudian organisasi pergerakan yang kedua yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia, di mana organisasi ini merupakan organisasi pertama kali yang menggunakan istilah Indonesia. Dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1908 yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto di Belanda. Kemudian setelah itu berlangsung Kongres Pemuda I, yakni pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian dari Kongres Pemuda I, maka diselenggarakanlah Kongres Pemuda yang kedua, yakni pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II ini dihasilkanlah Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober juga diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian, organisasi pergerakan selanjutnya yaitu BPUPKI yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini diprakarsai atau dicetus idenya oleh pemerintah Jepang pada saat itu, di mana pada saat itu Jepang sedang mengalami kekalahan oleh tentara Sekutu. Selanjutnya BPUPKI berubah menjadi PPKI, yaitu merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana PPKI ini bertugas untuk menyusun naskah proklamasi, selain itu juga untuk menyusun dasar-dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 tercetuslah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu adalah merupakan sejarah dari pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke identitas bangsa atau identitas negara. Di sini yang pertama ada bendera. Bendera yang kita gunakan adalah bendera merah putih, ya. Kemudian yang kedua, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia sesuai dengan hasil Kongres Pemuda II atau sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda. Yang ketiga, lambang negara kita adalah burung Garuda dengan kepala yang menengok ke arah kanan. Kemudian ada lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kemudian dari identitas kita masuk ke konsensus dasar atau disebut juga dengan pilar-pilar dasar
dari bangsa Indonesia ada 4 pilar dasar atau 4 konsensus dasar. Yang pertama yakni Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang merupakan ideologi dari negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Konsensus yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari negara Indonesia yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Sebelum masuk ke nilai bela negara, kita bahas dulu definisi dari bela negara itu apa. Bela negara adalah suatu sikap atau tekad, sikap tekad untuk tetap memelihara persatuan, memelihara keutuhan, memelihara keamanan negara yang didasarkan atas rasa cinta tanah air yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bela negara ini dapat kita tuangkan dalam nilai-nilai dasar bela negara, yaitu ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, bagaimana implementasi nilai dasar bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita di tempat kerja? Yang pertama yaitu dengan menjaga nama baik instansi dan negara. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan tempat bekerja. Dan yang terakhir yaitu memelihara kesehatan jiwa dan raga. Ya, tentunya masih banyak sekali contoh implementasi dari nilai dasar bela negara yang bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja kita ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.